Salafiyah itu nisbah kepada as-salaf. Orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafiyah disebut salafi. Kalau dia satu orang, kalau banyak orang salafiyun. Iya. Kalau perempuan salafiyah. Kalau banyak orang dari perempuan salafiyat. As-salaf secara bahasa adalah siapa yang telah mendahului engkau dari ayah-ayahmu, kakek-kakekmu, nenek moyangmu. Pendahulu engkau itu namanya as-salaf. Itu secara bahasa. Mana as-salaf? Jadi dia adalah pendahulu yang telah mendahului kita. Dan penggunaan as-salaf ini, sebelum saya uraikan maknanya secara istilah, penggunaan kalimat as-salaf ini adalah penggunaan yang telah ada. Bahkan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau membisikkan kepada Fatimah suatu perkara, kemudian Fatimah menangis terseduh-seduhnya. Sebab ternyata di akhir hadis diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Jibril setiap tahun itu datang kepadaku membacakan Al-Quran 1 kali. Dan tahun ini Jibril membacakan Al-Quran 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menandakan bahwa ajalku telah dekat." Fatimah pun menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi berpesan, "Fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salaf ana laki." Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Ini Nabi menamakan dirinya sebagai salaf. Maka tidak boleh dicela siapa yang menisbahkan dirinya kepada as-salaf. Sebab dia adalah penisbatan yang Nabi menisbatkan dirinya kepada as-salaf tersebut. Adapun makna as-salaf secara istilah, istilah as-salaf ini akhirnya punya 2 penggunaan, 2 madlul. Ada madlul khas, penggunaan khusus. Dan istilah yang digunakan dan diinginkan oleh kebanyakan para ulama kalau menyebutkan kalimat as-salafus salih. Penggunaan khusus ini yang diinginkan oleh as-salaf adalah apa-apa yang mencocoki jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Para sahabat itu orang yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Rasulullah. Para tabi'in, mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Jadi berguru kepada para sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, para tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, mereka murid-muridnya tabi'in, tidak berjumpa dengan sahabat. Mereka berguru kepada tabi'in saja, makanya dikatakan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini mereka yang biasa dan dikenal dengan as-salafus salih. Tapi 3 generasi yang hidup di 3 generasi ini disyaratkan mengikuti jejaknya para sahabat bi ihsan, dengan baik. Adapun kalau dia pelaku bid'ah, berbuat bid'ah, tidak terhitung dalam as-salaf. Sebab as-salaf itu disifatkan manusia yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Orang-orang yang hidup di masa beliau dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya.
Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Iya. 3 generasi. Khususnya yang hidup dari abad pertama Hijriah atau dari tahun pertama Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Sebab Al-Qarn satu masa dalam ukuran itu 100 tahun. Iya. Maka yang hidup di 3 generasi ini mereka yang biasa disebut dengan as-salafus salih. Baik. Dan penamaan as-salafus salih ini adalah penamaan yang dikenal dari semenjak dahulu. Ya. Banyak sekali yang menyebutkannya dengan penafsiran yang disebut itu tadi. Apakah dari kalangan ahli sunnah maupun ahli bid'ahnya. Ahli bid'ah juga kalau menyebut salaf, mereka inginkan dengannya para sahabat dan para tabi'in. Sampai Al-Ghazali memberikan definisi kalimat as-salaf, kata Al-Ghazali definisinya adalah madhab sahabat dan tabi'in. Iya, di dalam kitabnya Iljamul Awam. Maka ini adalah satu hal yang dimaklumi. Bukan istilah yang baru. Kemudian istilah yang kedua atau penggunaan yang kedua dari kalimat as-salaf yaitu madlul a'am, penggunaan lebih umum. Yaitu penamaan as-salaf digunakan bagi siapa yang berjalan di atas jalan khairul qurun, di atas jalannya generasi yang terbaik di tengah umat ini. Dan ia komitmen dengan nas-nas syar'i dan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman generasi terbaik itu. Ya. Kata Imam Al-Allama Muhammad As-Saqqarini di dalam kitabnya Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah menerangkan apa itu madhabus salaf. Kata beliau, madhab salaf adalah apa-apa yang para sahabat berada di atasnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan juga tabi'ut tabi'in dan para imam agama yang dipersaksikan akan keimamannya dan diketahui akan besarnya perkara mereka, besarnya jasa mereka di dalam agama ini. Dan as-salaf itu adalah para ulama, para a'imah yang pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka yang penuh dengan hikmah dan bijaksana dinukil dari masa ke masa. Itu as-salaf. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa kalimat as-salafiyah itu penggunaannya untuk jamaah yang beriman, yang hidup di generasi pertama dari generasi Islam. Mereka komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu dari kalangan muhajirin dan ansar atau orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini definisi as-salaf. Iya. Maka dari definisi ini bisa dipahami bahwa penggunaan salafiyah atau as-salaf itu adalah suatu lambang melambangkan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ia bukan partai politik, bukan pula yayasan tertentu, bukan pula suatu kelompok maupun golongan. Namun dia adalah suatu penamaan yang ada sumbernya dari nusus. Dan Nabi menamakan dirinya dengan as-salaf. Ia adalah suatu penamaan yang menggambarkan secara murni Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bernisbat kepada salafiyah, mengatakan dirinya, saya salafi, saya adalah pengikut jalan salaf. Ini adalah penisbatan yang sudah dikenal dan penisbatan yang disyariatkan. Kalau kita buka buku Al-Ansab karya As-Sam'ani, dan kitab ini menjelaskan tentang seluruh nasab-nasab yang pernah digunakan oleh para a'imah ataupun dalam periwayatan dari masa ke masa, penisbatan tersebut. Di antara penisbatan yang boleh disebutkan di huruf sin, lam, fa, disebutkan kalimat salafi. Ini adalah nisbah kepada orang yang menempuh jalan para ulama as-salaf. Dan Imam As-Sam'ani hidupnya di abad ke-8. Sekitar itu.
Dan kalau kita melihat Imam Az-Zahabi hidup di abad ke-6 Hijriah, di dalam Syiar Alamin Nubala banyak sekali beliau menyebutkan si fulan berada di atas jalan salaf. Daraqutni adalah seorang salafi, bukan pengikut ahlul kalam. Dan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan ini ada. Ya. Dan disebutkan bahkan masa-masa sebelumnya, di masa Az-Zuhri, penggunaan kalimat as-salaf sudah berlalu, sudah berjalan. Ya, cuma di masa-masa ini, karena asingnya manusia dari tuntunan agama yang benar, maka mendengar kalimat salafiyah, ini adalah kalimat yang baru. Dikesankan dia adalah satu kelompok tertentu, ada pimpinan tertentu, atau dia adalah suatu partai tertentu. Dan ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Salafiyah adalah jalan yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara murni, sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu as-salafiyah. Dan orang yang bernisbat kepadanya tidaklah tercelah sama sekali. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Ibn Taymiyah, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, dan tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepadanya, dan tidak ada aib bagi orang yang mengacuh kepadanya. Bahkan wajib untuk menerima madhab salaf tersebut menurut kesepakatan para ulama. Perhatikan, Ibnu Taimiyah mengatakan menurut kesepakatan para ulama wajib mengikuti jalan as-salaf. Sebab madhab salaf tidak lain kecuali hanya kebenaran saja. Iya. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam Dhammut Ta'wil, beliau menyebutkan bahwa wajib mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Kewajibannya dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, dan menurut kesepakatan para ulama. Dan siapa yang tidak kenal Ibnu Qudamah? Beliau adalah seorang alim yang mengerti seluruh ucapan para ulama di berbagai masa, berbagai madhab. Iya. Bersamaan dengan itu beliau menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Demikian pula Ibn Al-Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in dan lain-lainnya dari para ulama. Maka ini adalah suatu hal yang dimaklumi. Ya. Dan kita akan merinci insyaallah taala dalil-dalil tentang hal ini ketika menguraikan karakteristik dan ciri khas dakwah salafiyah.